Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik badas yang berjudul Murim Psikopat. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada sebuah kota yang berada pada Tiongkok kuno. Di saat itu, kota itu telah diguyur oleh derasnya hujan badai sehingga membuat suasananya menjadi begitu menegangkan. Dan di dalam kota itu terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai sekte Black Snake. Diketahui mereka adalah sekte yang menguasai kota itu sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang berani menentang kehendak mereka. Namun di bawah guyuran hujan dan juga kilatan petir yang membelah langit, terlihat seorang pria berjubah hitam telah berjalan menuju gerbang utama sekte itu. Bahkan ia berjalan tanpa keraguan sedikit pun, meskipun dia telah ditunggu oleh ratusan prajurit yang tergabung di bawah naungan sekte Black Snake. Melihat kedatangan orang itu, terlihat para pasukan sekte Black Snake langsung mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk melawan orang itu. Di saat itu, mereka menyadari kalau mereka harus menyerangnya secara bersamaan karena dia bukanlah seseorang yang akan mudah untuk dikalahkan. Sambil tertawa, salah satu dari mereka berkata, "Bajingan itu sudah datang ke tempat kita dan dia adalah pendekar pedang tanpa nama." Ketika sang pemimpin telah memberikan aba-aba, tanpa pikir panjang sedikit pun, gelombang pertama langsung berlari melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Seperti yang mereka ketahui, seseorang yang dikenal sebagai pendekar pedang tanpa nama adalah seseorang yang sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, mereka berusaha untuk membunuh orang itu dengan secepat mungkin. Namun, bukannya merasa takut dengan serangan pertama pasukan Black Snake, akan tetapi orang itu langsung menghentikan langkah kakinya dengan begitu tenang. Lalu, ia pun langsung meletakkan tangan kanannya tepat di atas gagang pedangnya. Kemudian hanya dalam satu kali tarikan singkat, terlihat bilah pedangnya langsung membelah begitu banyak pasukan musuh sehingga membuat tempat itu telah dibanjiri dengan darah. Mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan sampai-sampai mereka tidak sempat untuk menjerit kesakitan. Di saat itu tebasannya begitu dingin, presisi dan juga tanpa emosi sehingga membuatnya begitu mudah untuk membunuh mereka semua. Setelah terbantainya gelombang pertama, terlihat para pasukan gelombang kedua langsung berkumpul untuk mengepung pergerakannya dari berbagai macam arah. Namun kali ini mereka membuat sebuah jarak karena mereka menyadari kalau orang itu begitu sulit untuk dikalahkan. Meskipun orang itu telah dikepung, tetapi hal itu sama sekali tidak akan bisa untuk menghentikannya. Terlihat orang itu langsung menyebarkan batu-batu kepada semua musuh yang berada di hadapannya dengan menggunakan bongkahan batu yang sebelumnya ia pecahkan. Kemudian ia melompat ke arah lain untuk melawan pasukan musuh yang berada di kirinya. Dan di saat yang bersamaan ia juga langsung memutar bilah pedangnya secara horizontal sehingga membelah pasukan musuh menjadi dua bagian. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung membantai mereka semua sampai-sampai tempat itu telah dibanjiri oleh darah yang begitu segar. Namun tanpa diduga, terlihat seorang pria bertubuh besar langsung bersiap untuk menusuknya dari arah belakang. Dia menyadari siapapun akan mati apabila ia mengincar titik vitalnya. Sambil tertawa penuh kemenangan, pria itu berkata, "Dasar brengsek, kau akan mati sekarang juga dan aku akan mengirimmu ke dalam neraka." Tetapi tanpa ia sadari, terlihat sebuah bola berwarna biru telah muncul tepat di belakang kepalanya orang itu. Seketika itu juga, sebuah kilatan yang sangat misterius langsung menyambar orang itu dengan begitu cepat. Benar saja, kepala orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian, bahkan sebelum senjatanya sempat menyentuh targetnya. Sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, ia berpikir, bagaimana mungkin orang itu sama sekali tidak tersentuh meskipun ia menyerangnya dari titik butanya. Ia bertanya-tanya cahaya apa yang telah membunuhnya dan juga bagaimana caranya orang itu melakukannya, sedangkan ia hanya fokus untuk bertarung melawan semua orang yang berada di hadapannya. Beberapa saat kemudian, ketika hujannya mulai mereda, keheningan langsung menyelimuti tempat itu tanpa adanya sedikit pun suara manusia. Terlihat dengan sangat jelas kalau tempat itu telah dipenuhi dengan ratusan mayat yang bergelimpangan di mana-mana dan juga dibanjiri oleh darah. Mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan setelah bertarung melawan seseorang yang mereka kenal sebagai pendekar pedang tak bernama. Dan di dalam kuil utama sekte Black Snake, terlihat pria tua berjubah putih telah menunggu kedatangan orang itu. Dia menggunakan sebuah jubah yang bergambar seekor ular, yang mana itu adalah sebuah lambang dari kebanggaan sekte mereka. Dan dia adalah seseorang yang dikenal sebagai sang pemimpin sekte Black Snake. Meskipun para pasukannya telah terbantai, akan tetapi ia tetap saja bersikap santai sembari menunggu kedatangan orang itu.
Kemudian dengan seiring sambaran petir, terlihat orang itu telah berdiri di hadapannya bagaikan sang malaikat pencabut nyawa. Melihat kedatangannya, Pak Tua itu langsung melemparkan tatapannya dengan tatapan mata yang begitu tajam. Lalu ia berkata, "Jadi kau adalah seseorang yang dikenal sebagai pendekar pedang tanpa nama." Namun orang itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya meskipun ia berbicara dengan memancarkan niat membunuh yang begitu pekat. Pak Tua itu kembali berkata, "Jika dirimu adalah pendekar keadilan atau yang mereka sebut sebagai pahlawan, lantas mengapa kau terbungkus dengan begitu rapat seperti ini?" Dengan santainya orang itu berkata, "Aku menggunakan pakaian ini karena aku bukanlah seorang pahlawan." Mendengar itu, Pak Tua itu kembali berkata, "Jika dirimu bukanlah mereka, lantas mengapa kau membunuh dan juga membantai orang-orang yang tergabung bersama sekte kami?" Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Aku memburu mereka semua hanya karena aku ingin. Lagi pula aku bukanlah seorang pahlawan ataupun seseorang yang mereka sebut sebagai pendekar pedang tak bernama." Seketika itu juga Pak Tua itu langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, kau telah berhasil menipu semua orang dengan berperan seperti yang mereka yakini." Menanggapi perkataan Pak Tua itu sambil tertawa, orang itu berkata, "Aku sama sekali tidak pernah menipu siapapun. Lagi pula mereka hanya percaya pada apa yang mereka percayai. Jadi ini bukanlah kesalahanku ataupun kehendakku." Terlihat Pak Tua itu langsung mengambil bilah pedangnya karena ia menyadari kalau orang itu tidak digerakkan oleh faksi keadilan melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Kemudian ia berkata, "Sepertinya hari ini aku akan menyeberangi sebuah sungai yang dipenuhi oleh mayat. Namun aku akan berjalan tanpa sedikit pun membawa penyesalan." Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Pak Tua itu berkata, "Aku sama sekali tidak peduli apakah dirimu adalah pendekar pedang tak bernama ataupun tidak. Tetapi aku sangat yakin kalau dirimu telah datang ke tempat ini hanya untuk membunuhku." Di saat itu mereka berdua telah bersiap dengan menggunakan pedang mereka masing-masing. Bahkan mereka telah memancarkan aura ungu kebiruan dan juga merah darah, yang mana itu adalah kekuatan niat membunuh dari mereka masing-masing. Untuk sesaat waktunya terasa telah terhenti ketika mereka telah berhadapan satu sama lain sehingga tetesan air hujan telah bergantung di udara. Mereka menyadari kalau itu adalah pertarungan hidup mati, sehingga apabila mereka membuat sebuah kesalahan, maka hal itu hanya akan membunuh mereka. Dan ketika tetesan hujan mulai berjatuhan, terlihat mereka berdua langsung memulai pertarungan itu secara bersamaan sehingga terciptanya percikan bara di antara pedang mereka. Namun pada akhirnya hanya satu orang yang berdiri di antara mereka berdua, yang tidak lain adalah seseorang yang dikenal sebagai pendekar pedang tak bernama. Dia berjalan meninggalkan sekte itu dengan percikan darah yang menodai bilah pedangnya. Dan di bawah kilatan petir yang menyambar, terlihat dengan sangat jelas kalau dia begitu puas dengan apa yang ia lakukan saat ini. Namun kisah ini sama sekali tidak berakhir. Jadi kita akan kembali ke masa lalu, tepat di mana dimulainya cerita ini agar kita bisa memahami siapa sebenarnya bajingan ini. Terlihat sebuah kelopak bunga telah jatuh tepat di atas genangan darah setelah terjadinya pembantaian. Sementara di sampingnya terlihat mayat-mayat telah bergelimpangan yang diiringi rembesan darah yang menuruni anak tangga. Dan tidak lama kemudian terdengar langkah kaki orang-orang telah bergema menaiki anak tangga yang dilumuri dengan darah. Bahkan suaranya semakin berlipat ganda yang menunjukkan tidak hanya 2 orang ataupun 3 orang saja yang menaikinya, tetapi yang menaikinya adalah orang-orang dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika pandangannya semakin melebar, terlihat sebuah pasukan besar telah bergerak di bawah panji-panji kekuasaan yang terangkat dengan begitu tinggi. Kemudian, masing-masing dari mereka telah membawa lambang sekte yang berbeda satu sama lain yang menandakan kalau mereka adalah pasukan yang tergabung dari keempat sekte utama dataran Murim. Terlihat para pemimpin dari keempat sekte utama itu telah sampai di puncak gunung yang merupakan tempat pembantaian. Namun mereka semua langsung terdiam ketika menyaksikan ribuan mayat telah bergelimpangan di mana-mana. Mereka berserakan di atas tanah bagaikan hewan-hewan yang disembelih. Bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap lagi, tubuh yang terbelah, kepala yang terpotong, dan juga isi perut yang berceceran. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan, sehingga mereka semua sama sekali tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari kengerian pembantaian itu. Melihat kekejian pembantaian itu, sambil berteriak salah satu dari mereka berkata, "Kebiadaban yang seperti ini adalah perbuatan seorang iblis. Dasar bajingan, siapa yang berani membanjiri gunung Hua yang suci ini dengan darah?" Namun mereka semua langsung terdiam ketika melihat seseorang yang berjalan melewati tumpukan mayat dan menuju ke arah mereka.
Dia berdiri hanya seorang diri sembari membawa segala kemungkinan. Dia melangkah secara bertahap dengan kedua kaki yang bergetar dengan sangat hebat. Tubuhnya yang dingin telah bermandikan dengan darah. Bahkan bilah pedangnya telah hancur dan juga pakaiannya tercabik-cabik sehingga menampakkan luka-luka yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Dengan suara yang begitu lirih, ia pun mengatakan Sekte Monhua sepenuhnya telah dimusnahkan oleh satu orang yang tidak mereka kenal. Sontak mereka semua sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau kehancuran Sekte Monhua hanya dilakukan oleh satu orang. Di saat itu mereka menyadari bahwa yang datang ke arah mereka adalah salah satu pendekar pedang Sekte Monhua yang berjuang di ambang kematian. Namun belum sempat ia melanjutkan langkah kakinya, tiba-tiba saja sebuah cahaya merah yang begitu terang langsung menerjang orang itu dari arah belakang. Terlihat mereka semua menjadi panik karena itu adalah sebuah serangan yang begitu dahsyat dan juga mengerikan. Lalu para pemimpin langsung memerintahkan pasukan mereka untuk bersiap menahan serangan itu. Mereka menyadari kalau itu adalah tanda bahwa seseorang yang membantai Sekte Monhua sebentar lagi akan datang. Seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung mengguncang tempat itu yang bersamaan dengan terlemparnya potongan tubuh ke arah depan. Terlihat salah satu dari mereka langsung menyipitkan kedua matanya karena ia ingin memastikan apa yang telah terjadi di balik ledakan itu. Akan tetapi ia begitu marah ketika menyaksikan dengan kedua matanya kalau pendekar pedang Sekte Monhua yang sebelumnya telah berjuang telah terbelah menjadi dua bagian. Sambil berteriak penuh amarah, Pak Tua itu berkata, "Dasar brengsek, tunjukkan dirimu sekarang juga dan kami akan membunuhmu sebagai pembalasan atas perbuatanmu kepada Sekte Monhua." Tidak lama kemudian, terlihat seorang pemuda langsung berjalan menuju ke arah luar sambil membawa potongan kepala yang masih berceceran dengan darah. Ketika ia telah berdiri tepat di hadapan gerbang utama, ia pun hanya tersenyum setelah mengetahui kalau dia telah dihadang oleh kekuatan yang sangat besar. Di saat itu, ia menyadari kalau dia telah dikepung oleh keempat kekuatan besar yang tidak lain adalah Kuil Shaolin, Sekte Wudang, King Cheng, dan juga Sekte Namgung. Sambil meletakkan bilah pedangnya yang berlumuran dengan darah di atas bahu, pemuda itu berkata, "Ternyata keempat sekte besar telah berkumpul di tempat ini. Apakah mungkin kalian mengerahkan para pasukan yang sebesar ini hanya untuk melawanku?" Melihat pemuda itu yang begitu santai dan juga tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, sambil berteriak Pak Tua itu berkata, "Dasar bajingan, mengapa kau melakukan pembantaian yang seperti ini?" Menanggapi ocehan Pak Tua itu, terlihat pemuda itu hanya menggaruk kepalanya. Lalu ia berkata, "Aku datang ke tempat ini hanya karena mereka mengatakan kalau mereka adalah yang terkuat." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan potongan kepala yang sebelumnya ia bawa kepada kerumunan banyak orang. Dan ternyata identitas kepala itu adalah sang pemimpin Sekte Monhua yang sangat terkenal akan kehebatannya. Dengan tatapan mata yang datar, pemuda itu berkata, "Sejak dari dulu rumornya mengatakan kalau orang ini sangatlah kuat. Namun ternyata rumornya sama sekali tidaklah benar." Sontak mereka semua sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau sang pemimpin Sekte Monhua telah mati di tangan seorang anak muda dengan cara yang sangat menggenaskan. Kemudian pemuda itu langsung mengacungkan bilah pedangnya yang mengisyaratkan kalau dia telah menantang mereka semua. Lalu ia berkata, "Karena kalian sudah datang ke tempat ini dengan membawa sejumlah pasukan yang sangat besar, maka aku berpikir kalau kalian akan lebih kuat daripada Sekte Monhua ini. Jadi majulah sekarang juga karena aku ingin melawan kalian semua." Terlihat Pak Tua itu langsung tersulut amarahnya karena ia merasakan kalau mereka telah dihina oleh seorang bocah yang sangat muda. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka semua langsung mengangkat senjata mereka masing-masing dengan wajah yang tersulut oleh murka. Bagaikan para naga yang mengamuk, Pak Tua itu kembali berkata, "Aku bersumpah kalau kami akan membunuhmu sebagai pembalasan bagi semua jiwa yang berada di gunung ini." Setelah mengatakan itu, keempat para pemimpin sekte utama langsung menyerang pemuda itu secara bersamaan dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka dengan serangan yang sama sekali tidak bisa dibayangkan. Namun bukannya merasa takut dengan serangan dari keempat para pemimpin, akan tetapi dia terlihat begitu santai dan juga bersemangat. Sambil tertawa ia berkata, "Dasar sialan, tempat ini benar-benar sangatlah menyenangkan." Tetapi di saat yang bersamaan, terlihat seorang lelaki berkacamata yang dikenal sebagai VR langsung tertawa begitu saja setelah menyaksikan para seniman bela diri yang menyerangnya secara bersamaan.
Kemudian ia pun langsung melepaskan perangkatnya setelah menyelesaikan permainan itu. Lalu setelah menarik nafas panjangnya, ia berkata, "Sepertinya serangan gabungan dari orang-orang yang sebanyak itu masih terlalu berat untuk aku hadapi. Namun tetap saja kalau ini adalah permainan yang benar-benar sangatlah luar biasa." Dikisahkan sebuah game yang dimainkan oleh pemuda itu adalah game yang bernama Murim Online. Dan ini adalah game murim realistis yang baru saja dikembangkan. Dia sangat terkenal karena dia memiliki adegan berdarah yang berlebihan. Bahkan tubuh yang terbelah, leher yang terpenggal, dan juga kekerasan yang sangat ekstrim adalah sesuatu yang begitu lumrah di dalam game ini. Meskipun ada begitu banyak keluhan masyarakat yang memintanya untuk ditutup, namun tetap saja game ini masih berjalan sampai saat ini. Lalu pria itu berkata, "Sampai saat ini tidak ada sebuah game yang lebih seru dan juga menegangkan daripada game ini. Aku berpikir untuk menyelesaikan game ini, sepertinya aku harus menggunakan sebuah metode yang lebih berhati-hati di lain waktu." Tepat di hadapannya, terlihat layar TV-nya telah menyiarkan sebuah berita tentang hilangnya seseorang yang bernama Noh. Dia adalah sang pemimpin dari sebuah perusahaan besar dan juga sangat terkenal. Mendengar beritanya, pria itu berkata, dengan menghilangnya pak tua itu, mungkin saja pembunuhan adalah jawabannya. Namun tepat di belakangnya terdengar seseorang yang meminta tolong. Suaranya begitu lirih yang menandakan kalau dia telah mendapatkan penyiksaan yang begitu mengerikan. Terlihat pria itu langsung melemparkan pandangannya ke belakang tepat di mana asalnya suara itu. Lalu dengan tatapan mata yang datar ia berkata, "Aku lupa kalau aku masih memiliki sebuah mainan yang harus aku mainkan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung bangkit dari tempat duduknya sembari mengambil sebuah palu yang cukup besar. Dengan suara yang begitu lirih dan juga ketakutan, orang itu memohon kepadanya agar ia melepaskannya. Bahkan ia berjanji kalau dia akan memberikan apa saja yang ia inginkan apabila ia mau melepaskannya. Ternyata lelaki paruh baya itu adalah Noh yang tidak lain adalah seseorang yang disiarkan di dalam berita. Mendengar ocehannya, terlihat orang itu hanya tersenyum karena ia merasakan kalau itu sangatlah menggelikan. Lalu sambil menangkap wajah Noh, ia berkata, "Apakah kau menawarkanku segala sesuatu agar aku mengampunimu dan juga melepaskanmu?" Noh berkata, "Aku bersumpah kalau aku akan melakukannya. Tetapi aku tidak tahu entah mengapa kau menculikku sedangkan aku sama sekali tidak melakukan apapun." Namun Noh langsung terdiam ketika melihat pria itu yang melemparkan beberapa buah gambar di hadapannya. Ternyata itu adalah gambar tentang kebusukannya yang selama ini ia sembunyikan. Dia telah menculik para wanita cantik untuk dipermainkan, disiksa, dan juga dibunuh jika ia sudah bosan. Saat mendengar Noh yang bertanya bagaimana ia bisa mengetahui akan hal itu, pria itu berkata, "Jika dirimu tidak melakukan apapun, maka tidak mungkin aku menjadikanmu sebagai mangsa." Terlihat Noh menjadi semakin panik ketika melihat pria itu yang bersiap untuk kembali menghajarnya. Di saat itu ia memohon kepada pria itu agar ia mengampuninya. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, terlihat orang itu langsung melancarkan sebuah pukulan sehingga membuatnya begitu sulit untuk bernafas. Kemudian ia berkata, "Kau mengatakan kalau dirimu merasa menyesal dan juga memohon ampun kepadaku. Tetapi apakah kau sadar entah aku ataupun dirimu ketika mendengar kata-kata yang seperti itu, bukankah hal itu terdengar sudah basi?" Di saat itu ia bersiap untuk menghajar kepala Noh dengan menggunakan sebuah palu yang berada di tangannya. Namun Noh menyadari kalau orang itu begitu kurus sehingga ia begitu mudah untuk menjatuhkannya dengan cara mendorongnya. Bahkan saking kuatnya dorongan Noh sampai-sampai orang itu telah kehilangan keseimbangan. Dan di saat yang bersamaan ia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya. Kemudian ia pun langsung mengambil sebuah palu yang tergeletak di atas lantai. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau bermain-main kepadaku. Aku bersumpah kalau aku akan mengubahmu menjadi mayat." Tetapi bukannya merasa takut dengan ancaman yang seperti itu, akan tetapi ia hanya meresponnya dengan senyuman yang merendahkan. Setelah mengatakan itu, Noh pun langsung mengayunkan palunya kepada orang itu dengan niat membunuh yang begitu besar. Tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena orang itu langsung menghindari serangannya dengan melompat ke arah samping. Sontak Noh sangatlah terkejut ketika menyadari kalau orang itu telah bersiap untuk melakukan serangan balik. Benar saja, orang itu langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat dengan telak tepat di perutnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan orang itu sampai-sampai Noh pun langsung berteriak kesakitan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, orang itu langsung melancarkan sebuah tendangan yang mengarah di wajahnya sehingga membuat Noh langsung terpelanting ke belakang dengan jarak yang cukup jauh.
Terdengar, Noh langsung merintih kesakitan setelah merasakan kalau hidungnya sudah remuk. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia pun mencoba untuk berdiri lagi setelah melihat orang itu yang menutup pintu ruangannya. Sambil berteriak, ia pun mengatakan kalau dia tidak ingin mati di tempat itu, sehingga ia memohon kepada orang itu dengan teriakan yang begitu keras. Tetapi Noh langsung terdiam ketika menyadari kalau orang itu telah menghilang di telan kegelapan. Sambil memperhatikan Noh dari balik kegelapan, orang itu berkata, kebanyakan manusia adalah herbivora, lalu sebagian kecil dari mereka adalah karnivora. Para pemakan daging, mereka akan menyerang, berburu, dan bahkan melahap yang jauh lebih lemah daripada diri mereka sendiri. Dan aku adalah pemburu bagi orang-orang yang berburu pemakan daging. Jadi bisa dikatakan kalau aku adalah pemburu sejati. Di saat itu, Noh sangatlah terkejut ketika melihat ada begitu banyak mayat-mayat yang dibungkus dengan kain putih pada sebuah ruangan yang sangat dingin. Dan di belakangnya, terlihat orang itu langsung berjalan menuju ke arahnya sambil menarik sebuah palu di atas lantai sehingga suaranya semakin menakutkan. Ketika merasakan kalau nyawanya sudah berada di ujung tanduk untuk yang kesekian kalinya, Noh pun memohon kepada orang itu agar ia melepaskannya. Namun tiba-tiba saja pintu ruangannya langsung terlempar begitu saja setelah seseorang yang membukanya secara paksa. Ternyata yang mendobrak pintu ruangannya adalah pasukan bersenjata yang dikirim secara langsung oleh kepolisian. Lalu salah satu dari mereka yang merupakan seorang kapten langsung berjalan menuju ke arah depan. Kemudian ia berkata, "Dong Bongsu, dengarkan aku baik-baik atas dugaan penculikan, penahanan yang ilegal dan juga pembunuhan. Maka kau akan ditahan sekarang juga." Tetapi Bongsu sama sekali tidak menunjukkan rasa panik meskipun dia sudah dikepung oleh pasukan polisi. Dengan santainya Bongsu berkata, "Jujur saja aku begitu penasaran bagaimana caranya para polisi bisa menemukan tempat ini." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sang kapten langsung melepaskan tembakannya sehingga letusannya langsung bergema di tempat itu. Terlihat suasananya menjadi begitu sunyi setelah sang kapten melepaskan tembakannya. Lalu ia berkata, "Dasar bajingan, apakah kau pikir kalau aku bermain-main dengan menggunakan senjata ini? Jadi menyerahlah sekarang juga." Di saat itu, Bongsu langsung melemparkan pandangannya ke arah samping setelah peluru itu yang melewati kepalanya. Kemudian ia teringat dengan apa yang ia alami di dalam game ketika berhadapan dengan pasukan murim yang mencoba untuk mengalahkannya. Bongsu merasakan kalau ini adalah situasi yang sangat mirip dan juga menegangkan. Seketika itu juga ia pun menyeringai karena ini adalah situasi yang benar-benar ia sukai. Terlihat sang kapten langsung mengerutkan keningnya ketika mendengar Bongsu yang berkata, "Apakah kau tahu kalau bajingan ini telah membunuh para wanita sebanyak 6 orang? Bahkan dia telah menyiksa para wanita itu, mengambil foto mereka sembari memuaskan nafsu bejatnya. Lalu ketika dia sudah bosan, maka bajingan ini langsung membuangnya dengan cara membunuhnya. Asal kau tahu, semua mayat yang berada di belakangnya ialah para bajingan yang sama sepertinya. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah para pembunuh. Mereka adalah binatang buas yang memangsa orang biasa sebagai makanannya di setiap hari. Jadi sudah sewajarnya kalau aku memburu mereka semua karena mereka adalah para bajingan yang memang pantas untuk mati. Seharusnya yang kau tembak bukanlah aku, tetapi para bajingan ini yang berusaha untuk memangsa orang-orang yang begitu lemah." Terlihat sang kapten sama sekali tidak menghiraukan ucapannya karena ia menyadari kalau itu bukanlah pembelaan. Lalu ia berkata, "Tetapi apa yang harus aku lakukan? Yang aku lihat saat ini hanyalah seorang psikopat yang menculik dan juga membunuh orang lain." Menanggapi ocehan polisi itu, Bongsu langsung tertawa terbahak-bahak sehingga suaranya langsung memenuhi tempat itu. Lalu ia berkata, "Sudah aku duga berbicara dengan para polisi sama sekali tidak ada gunanya." Setelah mengatakan itu, tanpa pikir panjang ia pun langsung mengayunkan palunya untuk membunuh Noh di hadapan mereka semua. Oleh sebab itu, mau tidak mau, ia pun langsung melepaskan tembakannya yang bertujuan untuk menghentikan perbuatan orang itu. Benar saja, sebuah peluru langsung menembus kepalanya sehingga membuatnya langsung terkapar di atas lantai. Namun sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, Bongsu bergumam, "Jika aku bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup sekali lagi, maka aku berharap kalau itu adalah hidup yang dipenuhi dengan para binatang yang bisa aku bunuh dengan sesuka hati. Dan itu adalah tempat sama seperti dunia murim." Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pemuda yang tidak lain adalah Bongsu langsung membuka kedua matanya ketika disiram oleh seseorang dengan menggunakan seember air.
Sontak ia sangatlah terkejut, tetapi yang membuatnya terkejut bukanlah siraman air itu, namun ia menyadari kalau dirinya sudah mati setelah ditembak di kepala. Tepat di hadapannya, seorang lelaki paruh baya yang menggunakan pakaian murim berkata, "Aku sangat yakin kalau dirimu sudah mati, tetapi bagaimana mungkin kau masih hidup seperti ini?" Namun lelaki paruh baya itu menjadi semakin kesal ketika melihat bongsu yang sama sekali tidak meresponnya. Kemudian ia pun langsung menarik kerah bajunya sehingga wajahnya telah berhadapan satu sama lain. Ia kembali berkata, "Dasar brengsek, apakah kau tahu bagaimana sulitnya aku menarikmu ke tempat ini setelah mengetahui kalau dirimu sudah mati? Apakah aku benar-benar harus membunuhmu sekarang juga karena dirimu sudah membuatku merasa kesulitan?" Tetapi karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan, ia pun langsung melemparkan bongsu ke arah dalam sembari mengatakan kalau dia akan kembali di besok hari. Namun tanpa disadari oleh pak tua itu, terlihat bongsu telah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Di saat itu, bongsu telah bersiap untuk membunuh pak tua itu dengan menggunakan sebuah batu yang berada di sekitarnya. Akan tetapi ia sangatlah terkejut ketika merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa yang menjalar di tubuhnya. Bahkan ia sama sekali tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya sampai-sampai ia langsung jatuh ke atas tanah. Kemudian ia pun menyadari ada sesuatu yang sangat berbeda dengan dirinya ketika ia meraba sekejur tubuhnya. Dengan wajah yang begitu heran, ia pun menyadari kalau apa yang ia rasakan bukanlah tubuhnya sendiri karena tubuh itu sangatlah kurus dan juga begitu ringkih. Kemudian ia berusaha menggerakkan kedua kakinya untuk berjalan menuju ke arah luar. Akan tetapi bongsu langsung terdiam, matanya terbelalak ketika menyaksikan sesuatu yang benar-benar sangatlah menakjubkan. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kekaguman, bongsu mengatakan kalau dia mengetahui sebenarnya tempat itu. Di saat itu dia telah terbangun pada sebuah dunia yang benar-benar ia harapkan, yaitu dunia murim yang dipenuhi oleh para seniman bela diri terkuat. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi tempat itu, bongsu langsung menundukkan kepalanya sembari meneteskan air matanya. Namun tangisan yang ia tunjukkan di saat itu bukanlah kesedihan, melainkan rasa bahagia setelah terbangun di dalam dunia murim. Sambil tertawa terbahak-bahak ia bergumam, "Dasar sialan, apa yang aku inginkan benar-benar telah dikabulkan oleh dewa dan ini sangatlah luar biasa." Dan di saat yang bersamaan terdengar sebuah suara telah bergema di kepalanya. "Dong Bongsu, selamat datang di dalam dunia murim, tempat di mana orang-orang yang sangat kuat telah berkumpul." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.